Makanan laksa tidak hanya populer di Indonesia saja, tapi juga populer di Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Laksa Betawi adalah salah satu kuliner yang langka di Jakarta. Menurut sejarah, laksa adalah makanan berjenis mie yang diberi bumbu sesuai kebudayaan peranakan. Dalam laksa ada gabungan elemen Tiongkok dan Melayu. Sesuai namanya, laksa yang diambil dari bahasa Sangsekerta laksha memiliki arti banyak. Ini sesuai dengan banyaknya bumbu yang dipakai dalam pembuatan kuah laksa. Bumbu-bumbu ini ada yang melewati proses penggilingan, juga penumbukan. Setelah halus, semua bumbu tadi ditumis kemudian dicampur dengan santan. Penggunaan rebon alias udang kecil membuat laksa Betawi berbeda dengan laksa Tangerang dan laksa Bogor yang menggunakan oncom. Pembeda lainnya, isi laksa Betawi tak seramai laksa Tangerang dan laksa Bogor. Selain ketupat, hanya ada daun kucai, toge pendek, daun kemangi, dan bawang goreng. Biasanya untuk menyantap laksa Betawi tidak lengkap bila tidak didampingi dengan semur daging, tempe tahu, atau jengkol dan juga empal. Alhamdulillah untuk saat ini peminat laksa Betawi lumayan banyak. Untuk generasi sekarang sih banyak yang suka. Kalau buat satu hari kita 50 porsi lah. Kalau buat kedepannya biar tambah maju lah, jangan sampai hilang kalau makanan khas Betawi ini. Khususnya laksa Betawi. Saya udah keturunan ketiga. Kalau buat dari segi rasa kita menjaga terus, nggak bisa dikurangi bumbu-bumbunya tuh nggak bisa dikurangi. Di sini buka jam 9 sampai jam 9 malam. Kebetulan saya tahu dari teman, tetangga, dan review di blog atau di website-website yang ada di internet bahwa memang laksa di Jalan Asyirot ini sudah cukup berumur ya. Setahu saya dari tahun 78 dan ini mungkin keturunan keberapa, dan memang terbukti setelah dicoba rasanya itu cocok ya. Jadi nggak salah kalau memang usaha kuliner laksa yang di sini selama dari tahun 75 sampai dan sekarang itu bertahan karena memang kualitasnya terjamin. Jadi ini kan sebenarnya budaya lokal yang memang harus terus dipertahankan sampai ke anak cucu kita. Jangan sampai mereka yang generasi-generasi sekarang itu mereka tidak kenal, mereka tahunya hanya di media-media lain tanpa mereka rasakan, tergerus dengan makanan-makanan impor dari luar yang kemasannya mungkin menarik, padahal sebenarnya ini nggak kalah gitu. Yang kedua, media promosi itu sangat membantu kepada khalayak dimanapun mereka berada, setidaknya mereka tahu tentang informasinya. Setelah mereka tahu, otomatis mereka pasti nyoba. Yang ketiga ya mungkin diadakan pelatihan-pelatihan di setiap baik kecamatan atau kelurahan tentang bagaimana cara pembuatan makanan-makanan tradisional, khususnya adalah Betawi. Jadi biar ilmunya itu tidak hanya diwarisi oleh segelintir orang gitu Pak, walaupun mungkin punya ciri khas tersendiri. Laksa Betawi atau biasa disebut laksa penganten. Kuliner khas masakan Betawi asli ini sering kita temui di masyarakat Betawi pada saat-saat
syukuran, mauludan maupun hitanan, dan terutama juga ketika pengantin sedang pulang 3 hari karena menghormati tetamu besan yang tadinya sudah membawakan panganan mentah dalam bentuk di dalam sie yang menjadi ciri-ciri khas, sehingga sering juga laksa Betawi disebut laksa pengantin. Nah, laksa pengantin ini tidak akan lengkap kalau tidak ada sate asem maupun sate lembut. Sate asem dan sate lembut bisa dipadukan dengan laksa pengantin karena rasanya akan menjadi sempurna. Karena sate lembut dan sate asem tidak biasa dimakan begitu saja tanpa laksa, ataupun biasanya juga bisa dimasak bersama, dimakan bersama masakan sayur babanci. Nah, untuk laksa pengantin ini ada pengaruh dari Arab maupun ada pengaruh dari Cina, karena kelihatan isinya terdiri dari ada bihunnya, kemudian juga ada rempah-rempahnya yang tidak kalah gurihnya dengan masakan-masakan dari Timur Tengah. Biasanya laksa ini juga terdapat selain di Betawi, ada juga di Sumatera, di Kalimantan, Malaysia maupun Singapura. Namanya saja yang berbeda, tapi hampir-hampir mirip karena warnanya pun kadang kuning, kadang ada kemerah-merahan karena dicampur dengan cabai. Nah, kalau di Betawi ada ciri-ciri khas Kebayoran Lama, mau ke daerah Tangerang itu punya laksa dicampur dengan kacang hijau yang direbus, dan warnanya pun berbeda, dia memakai cabai. Namun kalau di Kebayoran Lama cabainya sudah dicampur jadi bumbu sehingga warnanya akan menjadi kemerah-merahan. Melihat dengan rempah-rempahnya dari Timur Tengah maupun ada cabai sedikit, ada temu mangga, akan menjadi penyegar bagi badan yang kurang sehat, dan kemudian juga untuk penghormatan kepada pihak besan Tuan Raja Muda sangat berarti sekali bagi masyarakat Betawi kalau kita membuat laksa Betawi.